Karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar. Lowongan saat ini itu ada sekitar 200.000 secara online. Dan sebuah riset sudah dilakukan, kalau kita gabungkan dengan job portal swasta itu bisa 1 juta. Pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi, kita tidak boleh puas karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan. Klaim Presiden Prabowo Subianto tentang tingkat pengangguran terbuka Indonesia di 2025 yang terendah sejak 1998 sepenuhnya akurat mengacu data Badan Pusat Statistik. Tetapi mari Kompas Bisnis paparkan fakta angka lain. Memakai data Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, tingkat pengangguran usia muda antara 15 sampai 24 tahun Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. Rasionya 13,1%. Dalam 7 tahun terakhir, pakai data BPS dan Apindo, antara penyerapan dan kebutuhan lapangan kerja juga sangat timpang. Jumlah lapangan kerja formal yang tersedia maksimal hanya 4,8 juta, sedangkan pencari kerja sampai dengan 12,6 juta orang. Sudah berapa lama nih Mas tidak bekerja? Selama 3,5 tahun. Lama. Ya. Kalau proses sekarang untuk mencari kerja menurut Mas susah nggak sih Mas? Susah. Sulitannya di mana Mas kira-kira? Kesulitannya karena banyaknya minat yang Persaingan ya? Ya, persaingan yang pengen kerja, apalagi lowongan kerja yang sangat minim. Sejak pandemi, angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia juga terus naik. Puncaknya ada di 2024 dengan angka PHK sampai 78.000 orang. Dan tahun 2025 sampai Agustus saja angkanya sudah 44.333 orang kena PHK. Dampaknya jumlah pekerja informal Indonesia meledak jadi 86,58 juta orang. Rasionya hampir 60% dari jumlah pekerja di Indonesia. Pak Presiden Prabowo, permasalahan tenaga kerja di Indonesia juga bukan sekadar pengangguran. Kompas Bisnis juga punya data lain. Sebagian besar pekerja di Indonesia atau 109 juta jiwa dibayar di bawah upah layak. Hanya 35 juta jiwa saja yang dapat upah sesuai dengan UMR. Upaya menciptakan lapangan kerja terus dilakukan oleh pemerintah. Sedang integrasikan dengan job portal swasta. Lowongan saat ini itu ada sekitar 200.000 secara online. Dan sebuah riset sudah dilakukan, kalau kita gabungkan dengan job portal swasta itu bisa 1 juta, Mbak. Sehingga isu selanjutnya adalah memang apakah ini preferensi gitu ya. Tadi Mas Putra menyampaikan terkait dengan ini mungkin banyak sebarannya belum merata dan seterusnya, atau memang ada isu terkait tentang yang disebut tadi link and match. Situasi ke depan diperkirakan tidak mudah. Laporan World Economic Outlook A Critical Juncture amid policy shift yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional IMF pada April lalu memprediksi tingkat pengangguran Indonesia 2025 akan mencapai 5%. Dan pada tahun depan atau 2026 menjadi 5,1%.